Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarmu? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kok kayaknya raut wajahku ini agak kurang smart ya. Oke teman-teman, jadi ceritane dino iki kembali seperti biasa di tempat biasa, cuman bedanya ini agak padat kita mau jualan spring bed. Enggak, bercanda, ini spring bed bosku baru datang ya, jadi tumpuk di sini ya, aku tidurnya di sini teman-teman. Kenapa aku milih tidur di sini? Karena lebih nyaman daripada di sana, seperti itu. Nah, usut ngomong punya ngomong gitu teman-teman. Ada teman yang bertanya tentang seputar cucak hijau yang memakan, yaitu fur ya. Gimana sih cucak hijau pemakan fur, apakah bisa dilombakan? Terus bagaimana rawatannya? Terus ciri-cirinya bisa ataupun siap dilombakan itu seperti apa? Seperti itu ya. Ya kan? Itulah yang jadi pertanyaan besar. Nah, yang jelas kalau nonton ya minimal jika menonton itu dicermati. Kadang-kadang kata-kataku ini agak melenceng sedikit, tapi nggak lari terlalu jauh. Ya, tapi seterusnya aku tak bikin kopi dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Guys, ngopi teman ya, sambil ngopi. Tapi aku nggak ngerokok teman-teman di sini, karena di sini nggak boleh ngerokok karena berbau. Ya, rokokku aja dibilang bau sama Bu Bos. Makanya aku nggak boleh ngerokok di sini. Kenapa? Yaitu karena bau. Langsung ke topik awal. Cucak hijau pemakan fur, bolehkah dilombakan? Ataupun bagaimana rawatan cucak hijau pemakan fur untuk yang bertujuan dilombakan? Atau bagaimana ciri-ciri burung cucak hijau pemakan fur siap dilombakan? Satu ya teman-teman. Kalau burung cucak hijau biasanya kalau makan fur itu masih ada buah pisang atau enggak ya. Terus dia masih diberikan extra fooding jangkrik atau enggak? Yang pertama. Yang kedua, kalau dia masih mau memakan extra fooding, berilah extra fooding, tambahin jangkrik hariannya. Nah, terus kalau dia nggak mau makan jangkrik ataupun nggak mau makan buah, berikanlah fur yang high protein. Furnya apa sih Om? Pakai fur murai batu yang ada di goodie bag ini ya, di bawah ini ada, silakan diklik di situ. Dan juga teman-teman juga yang bingung untuk sampo burung apa yang recommended ya, bisa diklik di goodie bag ya, gambar tas, diklik itu ada, tak sematkan di situ. Nanti silahkan pesan ya kan. Untuk furnya memang lumayan, harganya mungkin di sekitaran 60 ribuan teman-teman. Nah, fur ini tuh high protein, dan teman-teman PR-nya ketika memberikan extra fooding yang bisa dikatakan over ya, bisa dikatakan over. PR teman-teman ini apa sih? Mandi. Yang perlu dipahami itu mandinya dijadwalkan untuk mandinya itu secara kontinu, dalam artian dijadwalkan ini pagi dan sore. Semakin extra foodingmu semakin tinggi ya, itu semakin harus kontinu rawatan mandimu. Karena kita nyuplai extra fooding dengan protein tinggi itu kan badannya panas. Gimana caranya panas dari badan tersebut yang si tubuh ini menyerap protein agar menjadi power ataupun bisa tubuhnya itu menyetabilkan seperti itu, yaitu dengan cara mandi.
mandinya pagi dan sore untuk cucak hijau ya. Ya sebenarnya sih untuk burung apapun ketika kita memberi extra fooding yang memang bisa dikatakan full ya, full itu sekenyangnya teman-teman. Nah masih bertanya lagi sekenyangnya itu berapa? Sekenyangnya itu sampai dia nggak mau, paham? Sampai dia nggak mau memakan extra fooding itu yang dikatakan full sekenyangnya. Jadi setiap pagi kita kasih extra fooding kenyang ya, kenyang. Mau 10 20 kasih. Itu seperti itu sekenyangnya. Nah, ini kan versinya itu four. Four itu biasanya ataupun kebanyakan itu tidak menggunakan extra fooding tambahan kayak jangkrik untuk cucak hijau ya. Untuk cucak hijau teman-teman. Untuk cucak hijau itu tidak ada tambahan jangkrik. Nah, kalau furmu itu udah high protein ya, yang PR-nya itu mandi, jemur, sorenya juga mandi lagi. Nah, jadi setiap hari untuk perawatannya itu mandi, jemur. Seperti itu. Untuk ciri-cirinya, burung pemakan fur, cucak hijau pemakan fur bisa dilombakan, itu sama dengan burung rawatan pada umumnya yang tidak memakan fur. Satu, badannya itu singset teman-teman. Singset bagus ya, enak dilihat ya, singset ya. Tapi kalau di pangkal apa sih sebenarnya? Kaki, pahanya itu agak ngedebel ataupun tebel bulunya, itu belum singset. Singset itu benar-benar ramping teman-teman. Bukan kurus ya, ramping. Bukan kurus, bukan nyilet. Bulunya itu benar-benar mempes. Itu untuk perawatan cucak hijau pemakan fur yang high protein. Itu sampai kapan? Sampai dia itu terdengar memang mau bongkar materi. Syukur burungmu itu doyan ulat Hongkong. Yang jelas seperti itu. Kalau nggak doyan ulat Hongkong bagaimana Om? Ini yang agak sulit teman-teman. Teman-teman tuh harus bisa mengkondisikan burung ya. Perawatan hariannya itu harus kontinu yang pertama. Yang kedua itu pastikan burung ini bodinya singset. Yang ketiga, burung sudah gacor dan juga memang terdengar suara isian ataupun ngerol-ngerol setiap harinya. Jadi dia nggak ada suara kikuk-kikuknya. Jadi cenderung ke ngerol, nyerecet kesehariannya seperti itu. Nah, kalau belum seperti itu bagaimana Om? Diajarin, dimasterin. Seperti itu. Masterinya kapan? Masterinya itu kalau ada burung gereja itu paling mudah, teman-teman tinggal taburin beras sedikit ya. Atau kalau mau irit lagi, teman-teman beli pakan lakbet itu nanti buat mancing burung gereja datang. Karena cucak hijau itu nggak usah repot-repot kok masterin kapas tembak mau cucak jenggot dan lain-lain. Yang jelas gereja tarung wis kuncinya. Burungmu digantang ngeluarin isian gereja tarung rapot wis. Yang ngerol-ngerol itu biasanya kalah. Seperti itu. Nanti ketika burung sudah mulai bongkar materi kesehariannya di rumah ya, teman-teman barulah mulai dikerodong rawatannya. Rawatan itu sama tapi keseharian setelah mandi jemur ini perlunya dikerodong. Baru kena kerodong. Pertama gimana diablak dulu sampai dia gacor. Nanti kalau udah mulai bongkar materi barulah dikerodong. Kenapa kok harus nunggu dia itu gacor bongkar materi? Takutnya kedepannya karena rawatanmu itu yang terlalu lama. Karena durasi rawatan itu ada yang berbeda-beda. Ada yang 3 hari, seminggu, 2 minggu baru badannya singset, baru isiannya kedengeran. Nah dalam kurun waktu 3 hari, 7 hari, bahkan sampai 2 minggu itu kadang kan burung itu nggak di kandang nggak dilombakan. Teman-teman itu wajib diablak
Daripada ribet-ribet, rawatan mandi jemur ya untuk pakan tuh fur, pastikan burung ini sampai dia bongkar materi ataupun ngerol-ngerol di sekitar jam-jam 2-an ataupun siang. Yang sering itu jam-jam 2-an ke bawah sampai sebelum azan asar seperti itu. Kalau udah ngerol-ngerol ataupun gacor bongkar isian, barulah rawatanmu ditambahin kesehariannya setelah aktivitas rawatan mandi jemur di kerodong. Seperti itu, ngantisipasi supaya karena durasi rawatannya terlalu lama, burung nggak bongkar isian, hariannya di kerodong, nanti takutnya matong. Jadi dia gacor dalam kerodong. Sering terjadi itu seperti itu. Jelas itu non, nanti kalau udah di kerodong kok dia nggak gacor ya, tapi ngeriwi isian, barulah itu bisa dilombakan, dites di lapangan. Yang jelas doyannya apa? Kalau doyan jangkrik ya dari rumah satu jangkrik. Kalau dia nggak doyan apa-apa sama sekali, dari air minumnya dikasih air gula. Di hari hartok ya, itu untuk settingannya. Nah, nanti settingan lapangannya gimana? Biasanya kalau burung yang nggak mau extra fooding seperti itu kan kadang kita kesulitan. Intinya setelah di hari H, setelah rawatan mandi jemur, ya garis bawahi, bukan sebelum mandi jemur, tapi setelah rawatan mandi jemur berikanlah air gula. Nanti ketika mau datang ya wis tinggal mbok bersihin, terus pastikan kandang steril lah ya, bersih, bawa ke lapangan. Nanti di lapangan nggak usah dicolok-colok, teman-teman bisa langsung dibuka resletingnya sedikit dari jauh, lihatkan dengan burung sesama cucak hijau. Kalau dia on, belikan tiket dan tes dilombakan seperti itu. Nah, nanti staminanya dari mana? Dari air gula itu teman-teman ya. Nah, nama settingan pemberian air gula itu kapan? Setelah rawatan mandi jemur. Itu bisa, atau sebelum ataupun sesudah sampai lapangan. Jadi kan dari rumah kan dikosongkan air minumnya, nah di lapangan baru dikasihkan air gulanya. Jelas ya teman-teman? Seperti itu untuk rawatan cucak hijau pemakan fur. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kalau memang teman-teman masih bingung, silahkan ditanyakan di bawah komentar video ini. Jadi biar saya juga nanti update-nya itu mudah dan teman-teman juga mudah memahami. Oke, jelas? Mungkin gitu dulu masukan dari saya, karena aku tuh capek banget, belum nyuci, belum apa-apa ini teman. Hari ini, mungkin besok pagi lah baru nyuci. Kesel. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Selamat beristirahat.